Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Oke, berarti saya dulu pernah ke sini ya? Belum pernah ya? Oke. Nah, kesaksian ini besok aja. Nah, hari ini kita akan bahas tentang iman. Apa saudara? Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Elohim. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Harapan. Apapun tantangan, apapun berbadai, apapun tekanan yang ada di dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu harapan. Kenapa? Karena harapan itu adalah dasar dari iman. Makanya kalau orang yang sudah tidak ada harapan, itu ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Nah, maka dalam hidup ini ingat, apapun tekanan, apapun badai, apapun rintangan, apapun cobaan, apapun masalah dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu. Yaitu apa saudara? Harapan. Apa saudara? Kenapa? Karena itu dasar dari iman. Harapan untuk apa? Pertama, adanya pembelaan Tuhan. Apa saudara? Apa dasarnya? Apa alasannya? Tuhan pasti bela kita. Nah, apa alasannya? Alkitab berkata bahwa kita diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan kita segambar serupa. Apa saudara? Segambar apa saudara? Serupa. Segambar serupa Tuhan. Alias apa? Kita ini adalah fotonya Tuhan. Nah, misalnya kita difoto. Saya difoto, cepret gitu. Foto saya dikasih ke ruang tamu. Tiba-tiba Pak Kaleb datang ke ruang tamu, maki-maki foto saya, ngeludahin foto saya, nginjek-nginjek foto saya. Saya marah tidak, saudara? Pasti marah. Sekalipun itu hanya foto, itu bicara tentang kehormatan saya. Betul? Betul? Tentang nama baik. Nah, Alkitab berkata, kita ini fotonya Tuhan. Kalau saudara difitnah, waktu engkau dijolimi, waktu engkau dipermalukan, yang punya foto itu akan membela saudara. Kenapa? Karena itu bicara tentang kehormatan, kemuliaan Tuhan. Jadi saudara kalau punya suami yang nakal, brengsek, kacau, jangan berdoa, Tuhan angkatlah dari muka bumi. Gitu. Ampuni. Amin. Nah, saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Saya masih ingat bagaimana papa saya bertobat. Makanya pembelaan Tuhan itu ada, saudara. Saya punya mama, itu menunggu papa saya bertobat tidak terlalu lama. Yaitu kira-kira 20 tahun. Nah, papa saya itu nakal. Begitu nikah langsung selingkuh. Dan papa saya ini saudara, ini papa saya saudara ya. Itu kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan papa saya itu seorang penjudi. Hidup dari judi. Saudara. Dan dia adalah ahli kartu judi. Saudara. Nah, hidupnya selalu dunia malam. Saudara. Nah, mama saya, makanya saya beritahu, harapan itu
harus tetap ada, walaupun sudah tidak ada harapan. Harapan itu harus selalu apa, saudara? Ada. Mama saya, walaupun papa saya nakal seperti itu, dia hanya punya harapan satu. Apa harapannya? Bahwa anak-anaknya nanti penting bisa besar. Anak-anaknya nanti penting bisa tetap punya ayah gitu aja. Dia tidak mau cerai apapun terjadi. Karena apa? Ibaratnya ayah saya itu dianggap dia sebagai pelengkap saja. Dia berkata demikian, harapan saya satu, yaitu nanti waktu anak-anakku menikah masih ada bapaknya. Harapannya itu saja, sederhana. Makanya apapun tekanan, apapun badai, yang tidak boleh hilang satu, yaitu harapan. Apa saudara? Harapan. Harapannya itu membuat dia hidup bertahan untuk memperjuangkan anak-anaknya. Anaknya mama saya itu 5 laki semua. Nah, didik anak laki sama perempuan itu beda. Kalau anak perempuan kecil tidak terlalu pusing, besar baru kita pusing, betul? Nah, supaya jangan salah nikah, betul? Nah, kalau anak laki kecil pusing, besar ya pusing, betul? Betul? Besar kecil pusing semua. Nah, makanya saudara, hidup ini aneh. Yang tidak mau punya anak, beranak terus, betul? Yang ingin punya anak, satu aja susah, betul? Saya beritahu, apapun terjadi, harus ada apa, saudara? Harapan. 20 tahun mama saya berjuang untuk papa saya. Harapannya satu aja, yaitu kalau anak-anak menikah, minimal ada bapaknya dan tidak ditanya, cerai tidak gitu. Dia bertahan terus selama 20 tahun. Waktu dia bertobat, terima Yesus. Suatu kali dia dapat suara Tuhan bahwa papa saya akan bertobat. Apa yang terjadi, saudara? Dikasih tahu papa saya bertobat itu, mama saya senang sekali. Dia doain papa saya. Bukannya tambah tobat, tambah kumat. Malah tambah maki-maki, enggak karuan. Ingat, saudara. Dalam hidup ini, kita harus punya satu harapan. Saudara, mama saya berdoa terus. Suatu kali, mama saya diusir sama papa saya. Kamu ini gara-gara percaya Yesus gondrong bikin saya susah, bilang gitu. Saudara. Karena setiap judi digerobyok polisi. Saudara. Dia maki-maki Yesus, saudara, maki-maki mama saya diusir keluar. Waktu diusir keluar, tiba-tiba mama saya dapat suara Tuhan. Aku akan datangi, akan utus malaikat untuk mendatangi laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu. Gitu. Mama saya pergi karena diusir. Kira-kira jam 2:30. 2:30 jam 3, papa saya waktu tidur ngorok gini. Ada satu sosok tinggi besar. Megang kaki papa saya. Hei laki-laki kelakuan keledai liar, bertobat kamu ke gereja. Langsung dipegang gini, dia gini. Langsung apa? Dia bangun, kakinya pincang. Kakinya pincang, nyari mama saya. Mamamu mana? Loh kan diusir papa. Dicari, ketemu mama saya. Ayo kita ke gereja. Ini kan bukan hari Minggu, pokok ke gereja katanya. Dia datang ke gereja, ngomongnya apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku udah ke gereja. Dan apa yang terjadi? Disitulah papa saya bertobat sampai akhir hidupnya. Artinya apa? Ada harapan. Jadi saudara yang mengalami perjuangan dalam hidupmu, apapun tantangan, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu apa saudara? Harapan. Ngomong sama temannya semua, harapan. Karena apa saudara? Itu adalah dasar dari apa saudara? Iman. Yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan
memberi kita masa depan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan? Angkat tangan. Saudara, apa buktinya bahwa Tuhan memberikan kita masa depan? Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Maka kita semua akan kembali ke debu tanah. Betul? Kenapa manusia tidak diciptakan Tuhan dari besi baja? Itu namanya robot cop, betul? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari emas? Betul? Kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dari berlian? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dari keramik? Tapi kenapa manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah? Sudah perhatikan, pada waktu Tuhan berfirman untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah yang berbiji dan menghasilkan biji di kitab Kejadian. Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang menghasilkan buah berbiji dan menghasilkan biji. Waktu Tuhan berfirman demikian, ingat di muka bumi ini, di dalam tanah muncul semangka, nanas, buah-buahan di seluruh dunia. Di muka bumi ini tercipta tanaman semua, muncul dari dalam tanah. Ingat saudara, jelas sekali dalam kitab Kejadian Tuhan tidak menciptakan satu-satu tumbuhan, tidak. Nanas dulu, baru ingat, nyiptain ini, tidak. Tapi Tuhan cukup berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, menghasilkan biji dan berbuah biji. Dan langsung di muka bumi ini, di dalam tanah, muncul semua tanaman yang ada sampai sekarang ini. Betul? Beda dengan manusia diciptakan Adam satu. Dan itu diciptakan Hawa. Tapi untuk tanaman-tanaman tidak. Tuhan berfirman, hendaklah tanah. Artinya apa? Di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Di dalam tanah itu banyak sekali talenta. Sudah perhatiin. Emas, proses dari tanah. Betul? Betul? Batu bara, proses dari tanah. Intan berlian, proses dari tanah. Keramik, proses dari tanah. Bata, proses dari tanah. Semua yang berharga di muka bumi ini, semua lewat proses dari tanah. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan. Artinya apa? Bahwa di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Maka Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita banyak sekali potensi. Ada satu kesalahan dalam hidup kita, yaitu apa? Kita banyak melihat potensi orang lain, tapi kita tidak melihat potensi di dalam diri kita. Suatu kali saya sekolah Alkitab lulus tahun 96. Dan saya sekolah Alkitab adalah lulus sebagai orang yang gagal. Kenapa? Karena saya lulus karena belas kasihan guru dan rektor. Mereka bersepakat saya harus lulus. Karena mereka sudah tobat semua. Karena katanya saya murid paling bodoh. Nah, waktu itu kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Jadi saya lulus ranking 4, murid tinggal 4. Rapat, saya diluluskan. Supaya apa, Dada? Supaya lulus saja. Nah, setelah itu sama rektor dikasih tahu sama Pontas Pardede. Ingat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Karena apa? Karena kamu goblok, gitu dah. Nah,
Saya hanya lulus sekolah Alkitab setingkat SMA sampai sekarang. Saya hanya setingkat SMA sampai sekarang. Sekolah Alkitab, jadi SAI aja. Bukan sekolah tinggi teologi, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor, bukan. Saya hanya sekolah Alkitab setingkat apa saudara? SMA. Dan sama rektor dilarang dengan keras. Tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Apapun alasannya. Secara manusia selesai, tamat, diin, betul? Karena waktu itu untuk menjadi pendeta PDP, syarat di tempat gereja sidang jemaat Allah itu harus sekolah tinggi teologi. Sedangkan saya sekolah Alkitab setingkat SMA, berarti sudah tidak ada harapan. Makanya sampai sekarang saya itu bukan pendeta. Di organisasi manapun saya bukan pendeta. Maka saya ini tidak bisa dipecat. Kenapa tidak bisa dipecat? Tidak pernah dilantik dan tidak pernah disahkan. Jadi saya ini bukan pendeta. Dan saya tidak ikut organisasi apapun. Sampai sekarang. Jadi saya itu tidak ada gereja. Nah, tapi saya hanya ikut Pak Gilbert Lumaindong aja, tim aja. Tapi secara organisasi tidak ada jabatan. Tidak ada pengesahan, ibaratnya tidak ada yang mengakui. Nah, apa yang terjadi? Saya datang ke pendeta Gilbert. Kenapa? Karena saya percaya sudah selesai saya untuk sekolah Alkitab. Saya ngomong Pak Gilbert, saya udah lulus sekolah Alkitab. Saya mau jadi apa Pak Gilbert? Yang memang jadi manusia. Memang kamu mau jadi monyet? Ya. Ada apa Daud? Saya ini bingung Pak Gilbert. Ada apa? Langsung Gilbert tanya sama saya, kamu kebingungan susah ada apa? Saya sekolah Alkitab itu gagal. Lulus karena belas kasihan. Dan tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Artinya untuk jadi PDP, PDM, pendeta, itu artinya selesai. Kan gitu saudara? Betul? Betul? Artinya apa saudara? Selesai. Nah, makanya saya bersyukur sama Tuhan walaupun tidak ada yang lantik. Apa yang terjadi? Gilbert ngomong, apa yang kamu tahu? Dalam hidup saya hanya tahu satu Pak Gilbert. Dan saya dilatih untuk itu. Saya hanya tahu setan. Gilbert diam begini, setan. Perlu kamu tahu Daud, ada seorang anak muda, hobinya dia hanya satu, namanya virus. Dia tekunin virus itu. Virus itu banyak membunuh orang. Betul? Dia tekunin virus. Virus terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Hanya satu bidang, yaitu virus. Dan jadilah profesor doktor virus. Kamu taunya kan setan. Udah, kamu tekunin. Jangan menekunin apa yang tidak kamu tahu. Tekunin apa yang kamu tahu. Apa yang kamu alami itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Tekunin apa yang kamu tahu. Kamu taunya setan, tekuni tentang setan. Kamu tekuni, bila perlu kalau orang kesurupan nyebutnya kamu. Nah, setelah itu Gilbert ketawa-ketawa. Dari tahun 96, saya hanya tekunin satu bidang. Yaitu apa? Setan. Saya tekunin setan terus. Gilbert pesan, ingat, tekunin dan setia.
Ndak usah ke kanan, ndak usah ke kiri. Walaupun bidang kamu itu diketawain banyak orang. Kok ngurusi kok setan, betul enggak? Apa yang terjadi? Saya fokuskan satu bidang, setan terus. Dan Gilbert ngomong, yang penting setelah itu kamu jangan jadi setannya sendiri. Apa yang terjadi? Saya diundang ke Amerika, hanya bahas satu bidang, siapa setan. Sampai ke Australia, Korea, New Zealand, berbagai negara, hanya satu bidang, sopo kuwi setan. Sampai saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang, hanya satu bidang, setan. Orang punya ilmu kebal, kelemahannya ini, ilmu menghilang, kelemahannya ini, satu bidang. Sampai saya diminta menjadi pengaman presiden tahun 2004-2014. Ya, saya menjaga presiden tidak lama, cukup 10 tahun. Hanya bahas satu, cara ngalahke setan. Satu bidang. Saudara, mungkin saudara ngalami sekarang dipecat, di PHK. Aku gimana? Ingat saudara, kalau engkau taunya mesin, tekuni mesin. Kalau engkau taunya masak, tekuni masak. Pak, saya taunya cacing, tekuni cacing. Jangan ngetawain cacing loh, cacing itu bisa diternak jadi pakan ikan, betul? Apa yang terjelek dipandang manusia, kalau ditekuni, kita serahkan pada Tuhan, itu diubah menjadi berkat. Jadi saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah masa depan. Apa saudara? Kalau saya lihat dari karir pelayanan, waktu sekolah Alkitab, itu sudah selesai. Kenapa selesai? Karena saya murid paling bodoh. Dan yang kedua, setelah murid paling bodoh, yang kedua, saya pernah hilang ingatan setahun. Amnesia kan. Saya itu, Tuhan sembuhin saya. Secara ukuran manusia, itu selesai. Tapi ingat, ada satu talenta yang kadang kita tidak tahu, karena kita sebenarnya sudah mengalami, tapi kita anggap remeh, betul? Padahal itu adalah masa depan yang Tuhan berikan. Amin. Mungkin kau taunya itu fotokopi, tekuni fotokopi. Ingat, tekuni apa yang Anda alami dan Anda tahu. Dan Gilbert pesan saya waktu itu, jangan menekuni apa yang tidak kamu tahu. Suatu kali Gilbert ngomong sama saya, kenapa gereja bisa ribut? Karena orang yang tidak tahu bicara. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Gereja itu bisa ribut karena orang yang tidak tahu, sok tahu, betul? Bicara. Anak Gilbert ngomong, tekuni aja satu bidang. Jangan menekuni yang lain. Nah, sejak itulah saya tekunin satu bidang. Setan. Sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberi masa depan. Siapa yang yakin dan percaya Tuhan memberi masa depan? Angkat tangan. Dan yang ketiga, kalau kita anak Tuhan, ingat harapan satu, bahwa Tuhan pasti pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Bahwa anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Saudara, krisis ini kapan akan selesai? Orang banyak bertanya. Saya masih ingat, waktu Tuhan memberitahu saya, itu jadi bahan tertawaan banyak orang. Saya diberitahu sama Tuhan itu tahun 97, 98. Tentang masa depan. Bahwa nanti
Indonesia mengalami krisis ekonomi dan mengalami pemulihan ekonomi juga. Selama 25 tahun. Anginnya akan datang 2018-2019 dan badainya datang 2020. Dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Waktu saya dikasih tahu petunjuk Tuhan itu, saya ngomong, ini kalau saya sampaikan pasti dikira orang gila, kan gitu lah. Waktu itu saya diam. Tahun 2004, waktu saya diminta untuk menjaga presiden, waktu saya di bawah komando Lang 55, Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani. Saya ditugasi dengan tugas khusus untuk pengamanan khusus, operasi khusus. Nah, di situ saudara, selama 10 tahun saya ada di situ. Di situ saya mulai mengerti dan belajar ekonomi, makro, mikro, hukum dan lain-lainnya. Tapi pertanyaan dalam hati itu tetap ada terus. Karena Tuhan memberitahu akan terjadi krisis ekonomi. Dimulai dari krisis 98 dan pemulihan 25 tahun, 2023 setitik terang. Itu terus mengusik hati saya. Sampaikan tidak. Karena kalau saya sampaikan pasti dicap orang gila, betul enggak? Karena tidak ada dasarnya untuk membuat suatu negara ekonomi stuck berhenti. Nah, waktu itu 2014 saya resign, pengunduran diri resmi di bawah komando Elang 55. Saya menghadap Kasat tahun 2013, tepatnya Februari saya menghadap KSAD, Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya minta mundur, disetujui mundur itu 2014. Dan beliau pesan, suatu waktu kamu diperlukan, kamu akan diaktifkan kembali sebagai elang. Karena kamu adalah tim elang, karena saya kan tim elang. Dan ingat, kamu tetap sebagai elang. Suatu negara memerlukan kamu, kamu akan diaktifkan kembali. Nah, 2014 saya minta berhenti, disetujui. Saya nemuin seorang ahli ekonomi dan dia adalah pendiri Bursa Efek Indonesia. Karena itu terus mengeliat di hati saya. Petunjuk itu akan terjadi krisis. Nah, Bapak itu ngomong saya gini, apa yang kamu lihat? Di surga saya melihat bahwa 2020 krisis ekonomi akan dimulai, resesi ekonomi dimulai. Dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti sampai 2023. Setitik terang datang, hanya setitik saja. Waktu itu ahli ekonomi ini berkata sama saya. Waktu itu saya ngomong dengan 2 orang ahli ekonomi. Nah, satu pendiri Bursa Efek ini langsung ngomong, coba Pak Daud arai gimana? Langsung dia hitung semua utang, sun, obligasi. Tek. Pak Daud ini ada masuk akalnya. Masuk akalnya gimana? Tahun 2000-2001 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Dikalkulasi sama dia adalah, dia ngomong, nanti dolar akan kira-kira tembus 14.000, itu tahun 2014, itu ahli ekonominya. Tetapi membuat saya bingung satu Pak Daud, apa? Ekonomi berhenti, suatu negara bisaan ekonomi berhenti, itu biasanya itu adalah perang, atau akan terjadi wabah, malapetaka. Ini membuat saya agak tanda tanya, apa yang bikin ekonomi berhenti, dia bilang gitu. Sampai 2023. Nah, kalau itu pesan Tuhan Pak Daud, sampaikan saja. 2014 saya sampaikan, dianggap wong edan kabeh saudara. Karena ndak ada apa-apa. Semua baik-baik saja gitu dah. Dan apa yang terjadi? 2014
2019 pendeta-pendeta nemui Pak Gilbert, itu Daud itu kan orang kamu, karena saya kan statusnya bukan pendeta, maka tidak bisa dipecat dan tidak bisa ditegur dengan surat organisasi karena bukan pendeta dan tidak pernah dilantik. Ngomong ke Pak Gilbert, Pak Gilbert ngomong, ya kita lihat 2020 kan anginnya akan datang 2018-19 dan resesi ekonomi akan terjadi 2020. Sekarang kan baru 2019. 2020 Januari pendeta-pendeta datang lagi. Pak Gilbert ngomong, karena tahun 2019 banyak yang bernubuat, berkhotbah 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Nah, saya hanya seorang diri berkata stagnat ekonomi akan berhenti. Ekonomi berhenti kan tidak masuk akal, gitu Saudara. Bagaimana membuat ekonomi itu berhenti dalam satu negara, Saudara. Nah, waktu itu Gilbert ngomong, ini kan belum Desember 2020, masih Januari, kita lihat saja. Karena saya mendapat pesan Tuhan itu, Tuhan bicara sama saya, beli tanah kamu untuk berkebun, karena waktunya akan tiba. Jadi saya beli tanah dulu berapa tempat untuk perkebunan, Saudara. Saya disuruh Tuhan untuk apa yang tidak ngerti aku, Saudara. Penting aku nurut aja. Pokok sama Tuhan itu penting nurut aja. Apa Saudara? Apa Saudara? Nurut dan taat saja. Dan saya beli tanah untuk kebun untuk mempersiapkan 2020. Dan tiba-tiba Tuhan ngasih saya ayat di kitab Habakuk. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Apa yang terjadi? Februari, Maret, April, Corona, PSBB, berbagai negara lockdown, betul? Saya ngurusi kebun, ada hiburan. Yang tidak berkebun banyak yang stres. Kenapa? Depan tembok, belakang tembok, atap, plafon, betul? Semua suruh di rumah saja. Ketemu orang batuk, kabur, betul? 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 Nah, kapan ini akan selesai? Ingat Saudara, 2020 stagnat ekonomi. 2021 ingat Saudara, deflasi inflasi bertemu, daya beli masyarakat turun tapi harga-harga naik. Yang tidak naik hanya satu, harga tinggi, betul? Itu saya khotbahkan udah berapa tahun yang lalu, Saudara, 2021. Dan tahun depan sudah mulai apa? Inflasi. Kalau sudah mulai inflasi, apa yang sudah lakukan? Nanti besok pagi saya bahas ya Bu ya. Jadi saudara harus bersiap-siap untuk tahun depan sebelum terjadi inflasi. Dan ingat, pajak naik. Apa Saudara? Pajak naik. Nah, bagaimana menghadapinya? Ingat Saudara, saudara harus berserah sama Tuhan benar-benar. Karena kondisi seperti ini, waktu itu banyak orang berkata 2020 November selesai. Waktu itu saya dapat pesan Tuhan, tidak. Tahun 2022 kita semua itu baru belajar normal. Belajar artinya belum normal, betul? Apa Saudara? Belajar apa? Belajar apa? Normal. Artinya menyesuaikan semuanya. Dan corona ini akan bermutasi terus 5 tahun. Sampai puncaknya di bawah 10 tahun. Kasusnya jadi flu biasa. Dan corona ini akan berdampingan dengan kita. Ingat Saudara, apa alasannya? Virus itu pun juga mau hidup, betul tidak? Kalau inangnya itu mati, dia ikut mati, betul? Maka virus yang bermutasi terus sampai dia menyesuaikan dengan tubuh manusia.
Dan itu nanti menjadi apa? Kasusnya menjadi virus flu biasa. Jelas? Kasusnya apa saudara? Kasusnya apa saudara? Kasusnya apa? Flu biasa. Itu nanti kejadiannya seperti virus influenza. 5 tahun ke atas itu mutasi terus. Di bawah 10 tahun biasa. Jadi ingat, percaya Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Dan ingat seperti Habakuk berkata apa? Dengan tenang. Siapa yang setuju angkat tangan? Ngilangnya apa saudara? Nah, nanti langkah cara-caranya gimana itu saudara yang mau bisnis atau apa itu nanti besok pagi ya Bu ya, seminar ya, nanti juga seminar ya, nanti malam ada seminar, tapi khusus besok pagi saya memberitahu bagaimana langkah saudara untuk menjalankan bisnis. Karena kebetulan ya saya bisnis tanah itu belum lama, saya tuh bisnis tanah itu sejak tahun 97. Dan langkah-langkahnya gimana nanti saya beritahu pada saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku percaya kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami pribadi Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Amin.